Royal NFT dibayarkan bulan ini. Ini pertanyaan ini paling sering ditanyakan buat orang-orang yang pengen tanya tapi nggak ada yang ditanya. Akhirnya bingung. Ya akhirnya nanyanya ya itu aja. Royaltinya kapan? Udah itu pertanyaannya andalan itu. Tapi tetap saya jawab bahwa NFT royalti dividennya belum ada informasi dari global developer dari Mr. Lado langsung. Bukan hanya Anda, kita semua juga menunggu kapan waktunya, tapi pastinya pembagian dividen ini bukan sesuatu yang seperti bagi-bagi angpau satu kampung doang, karena pembagian itu berdasarkan validasi atau reputasi NFT yang dimiliki seluruh dunia, bukan hanya milik Anda saja yang dipikirkan, bukan hanya milik Power Team, tapi seluruh dunia dengan azas keadilan, dengan azas kebenaran, dengan azas validasi data. Dan ini bukan hal yang gampang. Karena apa? Karena NFT ini diberikan tidak hanya sekali, tidak hanya pada bulan ini saja, tetapi juga akan diberikan kepada bulan-bulan selanjutnya. Sehingga kalau bulan ini terjadi kesalahan dalam pembagian dividen, pastinya nanti di bulan selanjutnya juga berisiko tinggi. Jadi kalau bulan ini dapat, misalkan validasinya sah, reputasinya sah, dapat, terus bulan depannya nggak dapat kan bisa komplain kita, protes itu kan. Nah, ini yang bukan mudah. Jadi kalau hari ini bulan ini dapat, pastinya bulan depan kan harusnya dapat. Tapi kalau itu terjadi kesalahan, pastinya itu akan menjadi kepercayaan dari teman-teman semua akan menurun. Jadi dalam pembagian dividen NFT ini bukan seperti udahlah dapatlah, biar pada diem semua, gitu kan. Habis itu nanti bulan depannya bagaimana? Karena kalau bulan ini dapat, dividennya pasti bulan depannya juga harus dapat. Oleh karena itu faktor kehati-hatian dan ketelitian dari developer jangan dilihat sebelah mata. Ini sangat sulit karena adanya beredar beberapa NFT, banyak NFT yang ditengarai bukan energi yang baik ya, yang baik atau yang sah. Oke, Pak Yusuf Rahmana sudah saya jawab. Kemudian masuk ke Resa. Resa Sukabumi bertanya, kalau nggak nyari orang, berarti nggak dapat apa-apa ya, walaupun levelnya udah besar. Secara umum iya. Ya, secara umum ya. Karena Anda hanya menunggu limpahan dari penjualan upline Anda atau penjualan titik di atas Anda. Ya. Jadi kalau Anda hanya menunggu saja limpahan, apakah limpahan atau penjualan upline atau sponsor Anda atau atasan Anda itu juga bisa diandalkan, bisa disuruh, upline jualan dong, biar saya dapat limpahan, bahasanya gitu. Ya nggak bisa seperti itu. Upline Anda pasti akan bilang, Anda jual sendiri level Anda. Jangan nyuruh saya yang jualan supaya limpah ke Anda. Jadi di sini sebetulnya masing-masing orang itu punya kewajiban untuk menjual sistem bisnisnya. Ya, jika Anda merasa bahwa bisnis ini adalah butuh orang lain, memang apakah ada bisnis yang tidak membutuhkan orang lain? Pertanyaan begitu kan? Apapun, coba Anda renungkan, Anda tulis di kertas, apakah ada sebuah bisnis yang tidak membutuhkan orang lain, tetapi Anda mendapatkan hasil. Coba, kalau ada sebutkan. Ya, sebutkan saja satu, tidak usah banyak-banyak. Tolong Pak hostnya dimatikan suara yang berisik, tidak usah disuruh. Oke, siap, selesai. Jadi pemahaman tentang Anda kenapa bisnis ini membutuhkan orang, ya selama dunia ini masih berputar, kehidupan masih berputar, bisnis terus berjalan, artinya ya Anda pasti membutuhkan orang. Jadi istilahnya Anda tidak mencari orang, dan Anda tidak perlu harus merengek-rengek untuk orang ikut dengan Anda. Ya, kalau Anda misalkan membuat sebuah usaha, sehebat dan sebesar apapun usaha Anda, supaya Anda dapat untung, apakah perlu orang lain? Pasti perlu, karena orang lainlah yang akan memberikan keuntungan buat Anda.
Kalau Anda pengen makan bakso, Anda mungkin bisa masak sendiri, tetapi kan Anda paling cepat paling beli. Ketika Anda beli, apakah Anda berpikir, wah, saya beli bakso kesampaian tukang bakso, menguntungkan Anda, rugi saya. Ya enggak begitu toh konsepnya. Karena Anda butuh makan bakso untuk mengisi perut Anda, ya Anda harus mengeluarkan uang untuk membeli bakso. Tidak ada terpikir oleh kita bahwa kita rugi membeli bakso karena kita butuh bakso itu untuk mengisi perut kita. Demikian juga tukang baksonya. Dia akan menjual baksonya dengan rasa yang enak, dengan harga yang mungkin terjangkau, dengan tempat yang nyaman, supaya orang tertarik kepada warung baksonya. Jadi warung bakso juga membutuhkan orang lain untuk membeli baksonya. Kita membutuhkan produk tersebut untuk apa? Untuk kepentingan kebutuhan kita. Jadi istilahnya antara pembeli membutuhkan orang. Ya, Anda membutuhkan orang untuk apa? Untuk membeli produk Anda sehingga produk Anda terbeli dan Anda keuntungan. Orang yang membeli produk Anda pun bukan berpikiran untuk terjebak oleh rayuan Anda. Orang yang membeli produk itu adalah orang yang sadar bahwa ketika dia memutuskan ikut Metaverse, ya, dia ngerti potensi bisnis ini. Dia tahu Metaverse bisa memberikan penghasilan kepada dia. Dia tahu Metaverse bisa memberikan peluang kepada dia mendapatkan pendapatan baru di luar pekerjaan utamanya misalkan. Dengan keterbatasan waktu, dengan keterbatasan biaya, dengan keterbatasan tempat, tapi ingin menambah pendapatan, Metaverse dia pikir bisa memberikan peluang bisnis. Tetapi ya memang Metaverse harus dipromosikan agar ada pembeli, orang membeli produk Metaverse yang sudah kita beli. Ya. Kalau nanti di Metaverse Anda tidak menjual tetapi dapat limpahan atau dapat titipan atau dapat mitra dari sponsor, itu sebuah keberuntungan Anda. Tapi bukan itu tujuannya Anda ikut Metaverse. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah Anda menyampaikan apa yang dipahami di media sosial, di status WhatsApp atau status medsos, supaya orang juga merasa bahwa Anda layak untuk menjadi mitra dalam bisnisnya dan menunjuk Anda, memilih Anda sebagai sponsornya. Tujuannya itu. Ya. Kalau Anda tidak dapat mitra, ya Anda tetap bisa mendapat keuntungan, tapi lambat. Ya. Apakah Anda pengen di sini? Apakah banyak atau ada mungkin yang pengen kaya tapi lambat? 10 tahun, 20 tahun baru kaya, pasti nggak ada yang mau. Pengennya kaya cepat. Tapi secepat apa kaya itu harus dengan logika. Dan Metaverse bukan platform untuk cepat kaya, bukan. Ya, itu yang harus diketahui. Itu kurang lebih Ibu Resa. Mungkin Ya, Bu Resa. Bu Resa ya, Bu apa Bapak ya? Resa. Resa. Ya. Ya, Bu Resa ya, terima kasih atas pertanyaannya, dan pada dasarnya kami memahami betul setiap orang yang terlibat di dalam sebuah bisnis, pertanyaan ini akan muncul. Sebenarnya poinnya ketika pertanyaan ini muncul sih biasanya itu karena secara pemahaman bisnis kurang baik. Dan kami pun merasakan di awal pengembangan betapa sulitnya ketika kita berbisnis dalam hal mencari orang. Di kondisi kita tidak siapnya dalam hal apa, dari pemahamannya belum siap, dari penjelasannya belum siap. Maka ketika kita mencari orang, maka akan terbebani dengan hal itu. Tapi di sisi lain, ketika kita memahami sebuah bisnis, tidak ada satu bisnis pun di dunia ini yang tidak terhubung dengan orang. Nah, dalam kategori di sini kita terbenturkan dalam mencari orang, sulitnya mencari orang. Nah, di sisi lain sebenarnya sulit itu sendiri kita belum mengerti ilmunya.
kami menyampaikan beberapa informasi tentang pola pikir. Terkadang kita menyampaikan sebuah pemahaman baru tentang bisnis. Itu penting juga dipahami. Nah, dalam hal mempunyai tujuan yang sangat kuat atau alasan yang cukup baik. Ketika teman tujuannya adalah perubahan besar-besaran, teman akan memaksimalkan dalam pemasaran bisnis ini. Metaverse adalah bisnis pemasaran, artinya jelas bahwa kita tidak mencari orang dalam kategori kesana kemari, menemu orang, menghubungi orang, bukan. Nah, kategori mencari orang itu seperti itu. Artinya, kita harus menargetasi dan kita ajak supaya dia bisa bergabung di proyek ini. Itu adalah rata-rata seperti itu dalam hal pemahaman mencari orang. Dan itu lumrah di dalam suatu bisnis dan itu bisa diimplementasikan. Tapi sayangnya itu akan menjadi beban mental ketika kita tidak siap di dalam bisnis. Bagaimana caranya? Pastinya kita menciptakan kalau mencari orang, menciptakan caranya kita yang dicari orang. Caranya ya aktifkan ilmu pemasaran. Ilmu pemasaran terdiri dari promosi, informasi, sampaikan aja. Ada orang yang tertarik, orang yang akan menghubungi. Di sisi lain, jangan khawatir ketika levelnya tinggi, ya levelnya besar, itu tetap dapat, tapi lambat, sabar. Nah, ketika kita mempunyai level 11 nih misalnya, artinya sudah jelas kita mendapatkan NFT. Ya, dari NFT itu ada dividen bonus, jelas kita mendapatkan pasif. Kapan dapatnya? Ya sabar, nanti implementasinya akan ada dari NFT itu sendiri. Selain dari itu juga, kebetulan kalau kita membeli sampai level 11 ada namanya S6. Sedangkan S6 ada potensi limpahan. Tapi kita sabar, kita menunggu. Nah, ketika kita mempunyai kesabaran dalam hal mendapatkan pasif, ya artinya suatu saat kita akan mendapatkan itu. Tapi di sisi lain, orang berbisnis ini terkadang mempunyai alasan untuk percepatan. Kalau kita bekerja dengan gaji 10 juta untuk mendapatkan sesuatu itu sulit. Tapi dengan adanya Metaverse, beberapa kali pemasaran dan terjadi pemasaran di level tinggi, maka kita sudah mendapatkan impian terdekat kita. Jadi ada percepatan impian ketika kita berbisnis. Nah, jadi ada baiknya kita bagaimana caranya mengolah pemikiran kita, pemahaman kita tentang bisnis dulu. Maka hal-hal seperti ini itu akan teratasi. Nah, ini pembuktiannya bahwa kami tidak menerapkan mencari orang. Itu terbukti ada 200 lebih orang yang bergabung bersama kami, itu tidak satupun kami telepon duluan, ya, tidak satupun kami temui duluan, itu tidak satu orang pun bisa diklarifikasi. Semuanya itu adalah efek dari pemasaran. Orang yang mencari kita, orang menghubungi, bertanya, dan pada akhirnya bergabung. Polanya seperti itu. Jadi kesimpulannya, pasif dan aktif apa kita tidak mencari orang, dan begitu juga kita aktif, kita tidak mencari, kita cuman hanya promosi. Nah, suatu saat kita akan dihubungi, suatu saat kita akan ditanya, jawab sesuai pertanyaan, dan pada akhirnya bergabung. Ilmu pemasaran seringkali kita sampaikan di dalam akademi. Ketika teman-teman menguasai ilmu itu, akan menemukan suatu kenyamanan di dalam bisnis ini tanpa tekanan. Seperti itu. Itu aja, Bang Triakan. Ya, ternyata dengan Bang Resa, bukan Mbak Resa. Kalau Mbak itu Reza. Kirain yang apa penyanyi itu. Ya, Reza Artamevia itu cowok cewek. Kali ini Resa. Resa Rahardian. Loh, kok Resa Rahardian sih? Siapa itu? Ya, saya lanjutkan pertanyaan untuk yang di kolom chat. Bu Lili kembali bertanya, jadi apa kita beli software gitu ya istilahnya? Terus software itu dijual lagi atau cari mitra, lalu melakukan hal yang sama untuk mendapatkan income. Oke, jadi Bu Lili, yang kita lakukan itu adalah seperti Anda membeli sebuah sistem bisnis. Sistem bisnis atau orang sering sebut itu macam franchise lah. Itu kan sistem bisnis ya.
Tapi sistem bisnis itu dikemas di dalam sebuah program smart contract, bukan APK, bukan di Google Play Store, bukan. Smart contract adalah sebuah gabungan dari perjanjian dan teknologi. Di dalam smart contract itu sudah diatur terdiri dari rangkaian bahasa pemrograman yang mengatur antara transaksi dari mitra ke mitra, kemudian biaya, syarat-syarat agar kita bisa melakukan transaksi. Itu sebetulnya kita sedang membeli smart contract. Nah, smart contract yang dibeli yang paling gampang diingat ya ketika Anda membeli level 1 itu Anda membeli smart contract level 1. Aturannya apa smart contract level 1? Metric tactile. Satu syaratnya Anda harus punya aplikasi Trust Wallet atau aplikasi Token Pocket Wallet atau aplikasi SafePol atau aplikasi apapun yang mana adalah aplikasi wallet kripto. Syarat Anda harus mempunyai aplikasi wallet kripto di HP. Syarat kedua, Anda mengisi sejumlah DAI sesuai dengan level yang diberi dan beberapa metric untuk gas fee transaksi di blockchain. Syarat yang ketiga adalah Anda harus mempunyai link referral atau link sponsor Anda. Ketika syarat itu sudah Anda miliki, Anda bisa jalankan, Anda bisa join di smart contract Metaverse level 1 dan ketika itu sudah proses terjadi antara 2-5 menit, Anda sudah secara sah membeli smart contract level 1. Ya. Kalau Anda punya uang lebih, Anda bisa menjual, membeli level 2. Atau membeli level 3. Jadi ketika Anda membeli level 1, level 2, level 3 itu sebetulnya Anda membeli program smart contract sebetulnya. Ingat tuh, membeli ya, membeli program smart contract. Kenapa saya harus membeli program smart contract? Pasti ada tujuannya. Seperti halnya kalau tadi saya cerita, kenapa saya harus membeli bakso? Pasti ada tujuannya, supaya saya kenyang. Saya beli makan di warteg supaya saya kenyang dengan sejumlah uang. Demikian juga dengan Anda membeli program smart contract, tujuannya adalah Anda bisa menjual kembali smart contract yang Anda beli dan Anda mendapatkan keuntungan dengan tata cara perhitungan yang tadi sudah dijelaskan Bang Kensi. Ada matrik S6, ada matrik S3. Aturannya yaitu level 1, level 2 S6, level 3 S3, level 4, level 5 adalah S6, level 6 adalah S3, level 7, level 8 adalah S6, level 9 adalah S3, level 10, level 11 S6, level 12 S3. Itu adalah smart contract yang Anda beli. 1, 2, 3, 4, sampai 12 itu sebetulnya smart contract yang terpisah, walaupun sebuah urutan angka, tetapi itu adalah terpisah. Terpisah artinya terpisah secara cara bekerja mendapatkan bonus, tetapi saling terkait ketika terjadi proses upgrade. Ya, program-program itu sama semua menghasilkan uang. Artinya ketika kita mempunyai level 3 metric tactile, Anda mempunyai 3 smart contract level 1, smart contract level 2, sama smart contract level 3. Tiga-tiganya bisa menghasilkan uang. Anda bisa menjual level 1 ya level 1 doang yang menghasilkan uang. Tapi kalau Anda bisa menjual level 1, 2, 3 kepada orang lain ya level 1, level 2, level 3 semua menghasilkan uang dengan cara perhitungan S3 dan S6 yang tadi sudah dijelaskan. Ada baris 1, ada baris 2, S3 itu 3 titik, S6 itu ada 6 titik. Bagaimana cara kerja upgrade-nya, bagaimana cara kerja untuk reactivation-nya, semuanya diatur otomatis. Anda nggak usah lihat, Anda tidak perlu ngawasi, memelototi, melihat terus, tidak. Terus berjalan meskipun Anda mungkin sudah tidak pernah ngurusin, mungkin Anda sudah bahkan lupa, tapi ketika smart contract itu sudah Anda beli dan Anda punya satu
dua mitra saja bergerak ke bawah untuk menjalankan program ini, Anda bisa berpotensi mendapat limpahan dari mitra atau keuntungan dari mitra Anda. Perlu diingat, limpahan itu tidak hanya dari atas ya. Jangan berpikir limpahan hanya dari atas, tapi ada limpahan dari bawah. Limpahan dari bawah itu adalah ketika mitra Anda sudah terisi matriks S6-nya, sehingga mitra Anda pasti membeli level ke Anda dan memberi keuntungan ke Anda, dan atau mitra Anda sudah terisi 3 titik di matriks S3-nya. Itu pasti membelinya ke Anda sebagai sponsor. Jadi di metaverse tidak ada istilah kaki kanan, kaki kiri. Anda hanya punya satu saja, bahkan satu saja kaki, satu orang saja yang bergabung dengan Anda, tetapi satu orang ini aktif dan terus penuh, siklus S3-nya penuh, siklus S6-nya penuh, dia akan selalu membeli level ke Anda. Tidak peduli Anda lupa, tidak peduli Anda tidur, tidak peduli Anda lagi ngapain. Kalau mitra Anda yang satu tadi terus aktif menghasilkan dan closing dan terus tertutup, siklusnya akan terjadi, pasti membeli ke Anda. Itulah yang disebut dengan limpahan dari bawah. Artinya Anda bisa mendapatkan keuntungan dari satu orang saja tak terbatas. Tidak hanya ketika satu orang tersebut membeli level Anda pertama kali join, tidak. Tetapi dia bisa membeli level ke Anda itu tak terbatas sekali. Padahal Anda tidak ngapa-ngapain. Anda punya mitra cuma satu. Dan habis itu Anda tidur, misalkan. Anda tidak aktif. Tapi satunya ini adalah leader. Satu orang ini bisa memberikan Anda keuntungan. Bayangan saja kalau Anda bisa mendidik atau mengajari atau memberikan edukasi kepada banyak mitra yang aktif. Berapa kali reinvest yang beli ke Anda? Dan reinvest itu tidak hanya di level 1, berlaku sampai level 1, 2, 3, sampai 12. Unlimited. Semakin besar level yang Anda beli, semakin besar orang beli level Anda, bonusnya semakin besar, dan ketika terjadi reinvest, ya Anda akan dibayar dengan nilai yang besar tadi dengan level tersebut. Bayangkan kalau Anda mempunyai level 10. Anda dibayar dengan 2.560 DAI atau bisa dikatakan 40 juta. Kalau Anda punya level 11, Anda mendapatkan bonus 1 titik berapa? 5.120 DAI atau 80 juta. Kalau Anda punya level 12, 10.240 DAI atau hampir 160 juta. Dan titik-titik itu akan bisa terjadi reinvest kembali. Ketika mitra Anda itu sudah penuh siklusnya, pasti belinya ke Anda sebagai sponsor. Ya. Jadi jangan berpikir saya dapat limpahan dari atasan doang. Enggak, limpahan dari bawah. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan keberuntungan punya sponsor yang aktif atau sponsornya juga mungkin tidak bisa jalankan, jangan fokus kepada sponsor Anda, tapi fokuslah kepada diri Anda. Bagaimana Anda bisa promosi, bisa jual, Anda bisa closing, Anda bisa kerjakan bisnis ini terhadap diri Anda, fokus ke diri Anda. Bagaimana saya mengupgrade diri saya? Bagaimana saya melatih diri saya? Bagaimana saya ini mengembangkan kemampuan saya mengetahui informasi itu sehingga saya ketika ditanya, saya cakap menjawab. Dan itulah memberikan kepercayaan pada orang-orang yang baru Anda kenal sekalipun untuk menjadikan Anda sebagai sponsor. Dan ketika Anda dijadikan sponsor, pasti Anda jual level itu kepada mitra Anda dan keuntungan pasti di Anda. Jangan mikir upline Anda yang mungkin sudah angin-anginan, nggak usah peduli. Ya. Ini bisnis Anda sendiri, bukan bisnis upline Anda, bukan sponsor Anda. Sponsor Anda itu hanya sekedar lewat mengenalkan Anda untuk ikut metaverse. Selesai kalau memang sponsornya tidak aktif. Tapi kalau Anda punya sponsor yang aktif, membantu, support, bantulah sama-sama membantu. Di sini sponsor dan downline atau upline dan downline ini bukan kedudukan yang satu tinggi, yang satu rendah, tidak. Ini bukan multi level yang Anda tahu selama ini. Yang upline itu mesti hebat, top, mesti lebih kaya, yang downline mesti lebih kecil, lebih rendah, dan lebih tidak kaya. Tidak. Sponsor atau upline dan downline di metaverse-nya adalah sebetulnya statusnya sama. Hanya kebetulan dia lebih tahu dulu dan saya ikut metaverse dari dia. Udah sekedar itu saja statusnya.
Karena apa? Di Metaforce Anda sebagai downline, Anda yang baru ikut hari ini, bisa jadi sangat-sangat bisa bonus bisnis Anda lebih besar dari upline Anda atau sponsor Anda. Ya, bisa jadi. Tidak mungkin itu terjadi di network marketing yang lainnya. Ya. Di sini hanya kebetulan saja dia sponsor saya tahu Metaforce dari dia, udah. Tapi kalau dia tidak cakap, kalau dia tidak pandai, kalau dia tidak bisa membantu saya akan membantu diri saya sendiri. Saya akan tanya sponsornya lagi, saya tanya upline leader, bahkan bisa tanya ke kami tentang bisnis ini. Nggak usah mikirkan sponsor Anda. Nggak usah Anda nunggu sponsor Anda untuk memberikan limpahan, tapi ciptakan limpahan dari diri Anda dan mitra Anda. Itu yang terpenting. Oke? Cukup ya, Bu Lili, pertanyaannya A, saya jawabnya sama Z.